Halo, saya Valentin Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kompetensi coaching dan praktiknya pada rekan sejawat dalam kegiatan ruang kolaborasi pada modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Pendahuluan. Selain menyiapkan diri calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, program guru penggerak juga menyiapkan calon guru penggerak untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah. Sebagai pemimpin, tentunya tidak akan terlepas dengan tugas supervisi akademik. Pemimpin di sekolah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Ada beberapa metode pengembangan diri. Mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Coaching merupakan salah satu metode pengembangan diri, namun berbeda dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Penekanannya adalah coach menuntun coachee untuk menemukan ide dalam menghadapi tantangan melalui pertanyaan reflektif kepada coachee. Dengan prinsip membangun kemitraan setara, coach memposisikan diri sebagai pendengar aktif dan dengan kehadiran penuh. Ada beberapa kompetensi inti coaching. Kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Dalam melakukan coaching, seorang coach harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Mendengarkan dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari receive atau terima, appreciate, mendengarkan dengan penuh perhatian, summarize, merangkum yang ditangkap atau kata kunci, dan ask, ajukan pertanyaan mendalam. Pada tahapan receive, yang berarti seorang coach menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coachee dengan memperhatikan kata kunci yang diucapkan. Pada tahapan apresiasi, yaitu coach memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa coach mendengarkan coachee. Respon yang diberikan dapat dengan anggukan, dengan kontak mata, atau melantarkan kata, "Oh, ya." Bentuk apresiasi akan muncul saat coach memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada coachee, tidak terganggu dengan situasi lain atau sibuk mencatat. Sementara, saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman yang sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coachee. Dapat juga menggunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Setelah merangkum apa yang disampaikan coachee, bagian terakhir adalah ask, tanya. Coach akan mengajukan pertanyaan berbobot.
Hindari pertanyaan tertutup. Dan kurangi kata mungkin dan kira-kira. Dalam melakukan coaching, dapat menggunakan alur TIRTA. TIRTA merupakan akronim dari T yang berarti tujuan, I yang berarti identifikasi, R yang berarti rencana aksi, dan T yang berarti tanggung jawab. Dalam memulai percakapan alur TIRTA, coach akan menanyakan tujuan dari pertemuan. Apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan atau kegiatan? Setelah menanyakan tujuan pertemuan, coach akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk menggali informasi dari coach terkait menentukan ukuran keberhasilan program pengembangan atau kegiatan, hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan, mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada yang dapat membantu keberhasilan, mengidentifikasi dukungan yang diperlukan. Coach dapat menanyakan apakah sudah ada hal yang pernah dilakukan untuk menghadapi tantangan selama ini. Adakah hal yang menjadi kendala selama ini? Setelah mengidentifikasi permasalahan, coach dapat menanyakan kepada coachee apa tindakan yang akan dilakukan dan kapan akan dilaksanakan, serta siapa yang dapat membantunya dalam mencapai tujuan. Terakhir, coach dan coachee akan menyepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi. Berikut ini rekaman video praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak pada sesi ruang kolaborasi. Halo, selamat malam Pak Dev, apa kabarnya ini? Selamat malam Bu Tiwi, alhamdulillah kabar baik. Bu Tiwi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga, senang ya ketemu Bapak ini. Iya Bu, sama-sama senang juga ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak? Iya Bu. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak? Gini Bu, saya ada sedikit curhatan hati ini ingin saya sampaikan kepada Bu Tiwi. Iya, silakan Bapak, apa yang mau disampaikan hari ini? Ini terkait proses pembelajaran di kelas. Kebetulan saya guru kelas 6 ini Bu. Di sini permasalahan yang timbul terkait hasil belajar yang rendah di mata pelajaran matematika di kelas saya Bu. Ya. Banyak anak yang dari 26 orang hanya sebagian, bukan sampai sebagian, hanya beberapa orang yang nilainya memenuhi standar lah atau KKM. Ini yang membuat saya pusing. Ya, baik Pak, Bapak jangan pusing-pusing ya. Oke, jadi kalau yang saya tangkap nih dari pembicaraan Bapak sedang menghadapi murid-murid yang nilai belajarnya tidak mencapai ketuntasan ya, benar ya Pak? Iya Bu. Baiklah, apa sih yang Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kita pada malam hari ini supaya mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya alami saat ini. Ya, berarti Bapak ingin murid-murid bisa tuntas gitu dalam belajar, khususnya matematika ya Pak? Iya Bu. Ya, baiklah. Boleh saya tahu selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas nih untuk mencapai ketuntasan belajar muridnya? Kalau untuk hal yang sudah saya lakukan, banyak sudah menggunakan media pembelajaran setiap mau mengajar kan, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, bahkan membuat les khusus matematika bagi anak-anak yang kurang dalam belajar matematikanya.
Itu yang sudah saya lakukan selama ini, Bu. Berarti Bapak sudah mengupayakan banyak hal begitu ya Pak untuk Iya, Bu. murid-murid? Iya. Kalau boleh saya tahu nih dari skala 1 sampai 10 nih, ketercapaian pembelajaran yang Bapak lakukan terhadap murid dalam pembelajaran matematika ini di poin berapa nih Pak? Saya kira poin 4, Bu. Ya, Pak? Ya, karena keberhasilan yang memenuhi KKM itu hanya beberapa orang dari sekian banyak 26 orang itu kan. Ya, kalau dikatakan 5 berarti kan udah separuh dari jumlah siswanya itu, dari 50% gitu kan. Iya, baik Pak. Idealnya nih, Bapak inginnya tentu bagus ya. Kira-kira Iya, Bu. Bapak ingin capai di poin berapa ini? Ya, 7-8 gitu. 7 atau 8 ya Iya. Pak? Oke, baiklah. Kalau kita flashback lagi dalam pembelajaran di kelas, nah menurut Bapak apa sih kendala yang Bapak hadapi selama mengajar matematika ini? Ya, kendala pertama anak-anak ini ya kalau melihat pelajaran matematika ini seperti momok yang menakutkan, karena apalagi melibatkan perkalian dan pembagian, khusus yang kelas 6 ya. Kelas saya ini memang anak-anak murid ini yang menghafal, yang hanya bisa yang menghafal perkalian itu hanya beberapa orang yang bisa, yang matematika perhitungannya itu. Selebihnya ya di bawah standar lah, makanya mungkin hasil belajarnya kurang maksimal, kurang bagus gitu. Iya. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan, Bapak sudah menggunakan berbagai media pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran yang variatif, bahkan Bapak sampai memberikan les tambahan begitu ya Pak untuk murid-murid kita supaya pembelajarannya tercapai. Nah, menurut Bapak, apa sih yang bisa Bapak upayakan lagi atau Bapak tingkatkan? Mungkin hal yang baru atau juga bisa dari yang telah Bapak lakukan supaya murid-murid kita ini bisa melampaui KKM Bapak. Yang jelas yang jelas yang saya lakukan tetap menggunakan metode yang berbeda, bervariasi. Kemudian saya melakukan pengembangan diri secara otodidak, bagaimana sih mengajarkan pembelajaran matematika kepada anak itu biar mudah dipahami. Kemudian berkolaborasi sama teman yang tadi yang saya sampaikan di sekolah saya itu ada namanya Bu Mis ini. Bu Mis ini dia memang jago matematika. Jadi saya minta pengalaman beliau untuk bagaimana bisa anak-anak ini meningkatkan pembelajarannya di matematika agar hasil akhirnya nanti bisa sesuai dengan harapan yang saya harapkan. Iya, baik Pak Devri, luar biasa ya Bapak sudah punya ide-ide atau juga sesuatu yang ingin Bapak lakukan gitu ya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, saya ingin tanya mana satu yang paling urgent yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama yang saya lakukan pertama adalah saya akan berkolaborasi dulu sama teman yang memang betul bisa matematika, pandai, yang pintar, Bu. Itu yang saya utamakan dulu. Mungkin dari pengalaman kawan ini setidaknya mampu memberikan pengetahuan bagi saya macam ini mengajari anak matematika biar lancar, biar nggak jadi momok yang menakutkan bagi mereka. Ya, berarti Bapak akan berkoordinasi dengan rekan sejawat begitu ya Pak, yang menurut Bapak lebih mumpuni begitu ya? Iya. Ya, baiklah. Lalu kapan nih Bapak akan melakukan aksinya ini? Karena Bapak udah punya banyak rencana ya kan? Iya Bu. Dalam waktu secepat Bu. Karena mengingat minggu depan kalau kurang lebih 2 minggu lagi ya kalau nggak salah kita ujian semester 1 ya kan. Jadi dalam minggu inilah akan saya laksanakan. Baik Pak, luar biasa. Satu lagi, apa sih yang Bapak telah dapatkan dari pembicaraan kita malam ini? Yang jelas adalah solusi yang dari percakapan ini saya dapat solusi bagaimana cara nantinya mengimplementasi pembelajaran matematika di kelas bagi anak. Iya, baik. Beban yang ada dalam pikiran saya sudah
Udah agak Kecurakan, plong Bu. ya, Pak. Udah plong. Iya. Baiklah, menarik sekali ya, Bapak. Saya penasaran nih dengan hasilnya. Nah, kita jadwalkan lagi pertemuan kita berikutnya ya. Siap, Bu. Saya Siap. penasaran dengan cerita Bapak ke depan. Baik. Oke, Bu, Terima kasih siap. Pak Terima Devri. kasih. Iya, Bu, sama-sama. Terima Iya. kasih banyak, Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Selamat malam Tiwi, apa kabarnya? Selamat malam Bu Uli, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Bu Uli? Iya Bu Tiwi, walaupun saya kurang fit, tapi saya semangat ketika saya tahu Bu Tiwi menghubungi saya dan ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu Bu Tiwi yang harus kita diskusikan pada malam hari ini? Ya, baik Bu, saya ingin mengungkapkan sesuatu. Ini tentang murid saya di kelas ya. Dalam pembelajaran di kelas itu kan saya sekarang mengajar di tingkat 8 begitu ya. Saya pegang 2 kelas. Nah, dari satu kelas ini, di antara 2 kelas itu ada satu kelas yang menurut saya luar biasa begitu ya. Karena berbeda dengan kelas yang di sebelahnya begitu. Jadi saya ingin cerita nih dengan Bu Uli bahwasannya ketika saya mengajar gitu ya, kan saya mengajar bahasa Inggris di tingkat 8, sekitar 7 sampai 8 orang itu, terutama siswa yang putra ya, itu tidak fokus dalam belajar begitu. Mereka lebih banyak bercerita gitu ya. Jadi itu menurut saya sangat mengganggu begitu. Padahal saya sudah mengingatkan kepada mereka untuk tetap fokus begitu, Bu. Oke Tiwi. Nah, saya menangkap berarti ada beberapa siswa yang sedang Tiwi ajar tetapi tidak bisa fokus pada pembelajaran yang Tiwi sampaikan. Nah, hal itu sangat mengganggu Tiwi dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Selama ini tentu Tiwi sendiri lebih mengenal siswa kelas 8 itu. Mungkin mereka sedang beranjak pada masa peralihan di anak-anak menjadi remaja. Nah, Tiwi, dari pengamatan Tiwi selama ini, selama mengajar mereka, apa yang Tiwi lihat, potensi apa yang ada di diri mereka sehingga mereka memilih lebih cenderung bermain atau tidak fokus pada pembelajaran Tiwi. Mungkin ada beberapa hal yang Tiwi amati ada dalam diri mereka sehingga mengganggu konsentrasi mereka, begitu Tiwi? Ya, kalau menurut menurut saya begitu ya Bu, ketika di kelas namanya remaja gitu ya, sudah mulai beranjak dan masa puberitas begitu. Jadi menurut saya sepertinya ini anak-anak itu butuh sesuatu untuk mengekspresikan dirinya begitu. Jadi untuk duduk fokus gitu, mengerjakan tugas. Ini terutama pada tugas kelompok ya, Bu. Itu seperti hal yang tidak menarik bagi mereka. Jadi mereka ingin sesuatu yang lebih bisa mengungkapkan perasaan mereka begitu pada hari itu. Oh, baik Tiwi. Padahal kalau kita pikir-pikir ya Tiwi ya, belajar kelompok itu kan membuat mereka berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Tentu sebenarnya ada rasa tertarik karena bekerja bersama-sama dibanding mengerjakan sesuatu tugas-tugas sekolah itu secara mandiri ya Tiwi ya. Iya, Nah, betul sekali, Bu. iya. Nah, setelah Tiwi melihat itu, keadaan itu, dalam diskusi pun mereka tidak bisa aktif, tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya, tidak bisa fokus. Ini dari pengalaman Tiwi selama melakukan kegiatan pembelajaran diskusi, ada mungkin hal-hal lain yang bisa Tiwi lakukan selain kegiatan diskusi atau mencampur atau mengkolaborasikan kegiatan diskusi dengan kegiatan bentuk yang lain mungkin Tiwi. Coba apa yang bisa Tiwi lakukan sehingga semangat mereka timbul ketika mereka belajar, berdiskusi dan berinteraksi dengan gurunya menerima pembelajaran yang sedang Tiwi sampaikan.
Iya, baik Bu. Kalau selama ini kan menurut saya sudah mengajar mengikuti apa yang menurut saya itu udah benar begitu ya. Jadi saya sudah memulai dengan ice breaking, kemudian memvariasikan pembelajaran. Ini sepertinya begitu ya. Untuk mengungkapkan ekspresi mereka, mungkin saya butuh sesuatu yang sifatnya lebih ini ya, lebih menantang begitu ya, yang bisa menyalurkan keinginan atau perasaan murid-murid kita begitu. Jadi yang bisa dilakukan itu ya mungkin sepertinya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan motivasi belajar ya lewat permainan seperti itu. Oke, jadi saya tangkap nih, Bu Tiwi akan merencanakan pembelajaran yang lebih ekspresif, kemudian lebih menarik, memadukan atau mengkombinkan pembelajaran diskusi dengan menggunakan berbagai kegiatan atau ekspresi kegiatan yang lebih menarik dari siswa. Nah, ini bentuknya ini Tiwi jika digambarkan dalam skala itu ketidakseriusan anak tadi atau sifatnya yang tidak fokus tadi pada pembelajaran Tiwi itu kalau digambarkan pada skala 1 sampai 10 itu berada di mana ya Tiwi ya? Kalau menurut saya mereka kurang fokus itu masih di poin 6 begitu, Bu. Memang tidak seluruh murid ya, hanya beberapa. Nah, untuk yang beberapa itu ya pada poin 6 menurut saya. Oke, nah ini berarti Tiwi ingin mengangkat atau bila perlu bergerak bergerak itu pada skala yang lebih tinggi ya Tiwi ya. Betul. Kalau boleh saya tahu standarnya itu pada kondisi skala berapa Tiwi supaya pembelajaran dengan Tiwi itu lebih fokus dan lebih tertarik gitu, lebih bagus. Ya, baik sekitar 8 itu menurut saya sudah cukup gitu ya. Dibanding dengan ramainya mereka bicara di kelas terkait yang bukan pembelajaran. Oke, Tiwi. Nah, berarti untuk mendapatkan skala 8 itu, Tiwi tadi sudah menjabarkan mungkin akan menciptakan beberapa variatif pembelajaran. Nah, itu mungkin Tiwi bisa menggambarkannya dengan menambahkan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, ekspresif lainnya selain ice breaking, apa tadi yang Tiwi sebutkan mungkin mengkombinkan juga dengan teknologi ya Tiwi ya. Nah, itu kira-kira Tiwi, kapan itu bisa wujud nyatakan, dilakukan di sekolah? Baik Bu, tentu saja dalam waktu dekat ya Ibu, karena 2 hari lagi saya akan masuk di kelas tersebut. Oke, nah sepertinya Tiwi sudah memiliki cara atau trik untuk membuat mereka lebih fokus. Saya menunggu aksi nyata dari Tiwi. Semoga apa yang kita bicarakan ini benar-benar bisa merubah pola belajar anak menjadi lebih fokus untuk bidang studi yang Tiwi ajarkan. Dan saya senang bisa berbagi bersama Tiwi. Nanti saya juga bisa menerapkan untuk anak di rumah. Terima kasih Tiwi buat sharing dan diskusinya pada malam hari ini. Baik, terima kasih juga Ibu telah mendengarkan curhatan saya ya. Sama-sama Tiwi, selamat malam. Selamat malam Ibu.